Eh, Baik sahabat sekalian, kita coba membahas secara mudah ditangkap. Sebetulnya kalau teman-teman sekalian menghadapi sebuah psikotes begitu ya, sebetulnya yang ingin diukur itu apa? Ya, secara umum tentu psikotes itu ingin mengetahui tentang gambaran kepribadian kita. Dan ada psikotes tertentu yang mencoba dalam konteks kepribadian secara holistik, jadi semua akan dilihat. Ada juga fokus pada aspek-aspek tertentu, ya. Ada yang sangat dalam, tapi ada juga barangkali hanya di permukaan saja, begitu ya. Nah, itu semua sangat tergantung dari kebutuhan dari pengambilan data psikotes itu sendiri, tujuannya untuk apa. Tapi secara umum setidaknya ada empat faktor yang ingin dilihat dalam sebuah psikotes. Ya. Pertama, sangat sering yang diketahui dari sisi kecerdasan. Kecerdasan jangan diartikan sempit hanya EQ ya. Jadi jangan hanya diartikan berapa skor IQ-nya, ya, berapa levelnya, kategori apa dan seterusnya. Tidak, itu hanya sebagian saja dari aspek kecerdasan. Masih banyak aspek lain kecerdasan ya, persoalan wawasan ya, kecepatan untuk menangkap sebuah informasi, mengolah informasi dan seterusnya. Masih banyak itu ya aspek-aspek dari kecerdasan ya. Bahkan ada yang lebih detail bagaimana pemahaman terhadap aspek verbal, numerikal, spasial, kemampuan memori dan seterusnya ya. Jadi sangat luas seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah biasanya yang diukur adalah aspek stabilitas emosi. Jadi bagaimana emosi seseorang ya, bagaimana dia mengolah afek atau perasaan-perasaannya ya. Setiap orang mungkin pernah mengalami tekanan, kesedihan ya, ketakutan, kegelisahan dan seterusnya. Tapi bagaimana dia bisa mengolah itu semua? Itu menjadi bagian dari aspek stabilitas emosi ya, yang juga kadang-kadang diperlukan dalam sebuah kegiatan pengambilan data tentang kepribadian atau psikotes. Yang ketiga, umum yang ingin diketahui dalam konteks psikotes adalah aspek sosiabilitas ya. Jadi bagaimana seorang berinteraksi dengan orang lain, bagaimana membangun interpersonalnya, bagaimana dia bisa menempatkan diri dalam situasi sosial. Nah, itu kadang-kadang juga diperlukan untuk diketahui tentang orang itu ya. Yang keempat biasanya terkait dengan aspek sikap kerja. Ya, sikap kerja ini di situ ada unsur motivasi, daya juang, bagaimana dia mengatur potensi dirinya untuk bisa menangani suatu tugas tertentu ya. Kemudian bagaimana saat dia menghadapi hambatan dan kemudian seperti apa dia bisa mengelola semua potensi kerja yang dia miliki. Jadi umumnya kalau kita kategorisasikan, kita peres, kita kristalisasi, itu secara umum psikotes menyasar keempat hal tersebut. Ya, pertama yang berkaitan dengan kecerdasan, ya termasuk sini wawasan, kemampuan kognisi dan seterusnya, dan kemudian berkaitan dengan aspek stabilitas emosi, kemudian berkaitan dengan sosiabilitas, yaitu bagaimana seseorang menempatkan diri dalam situasi sosial, membangun hubungan sosial. Yang terakhir adalah sikap kerja, ya, mulai dari motivasi, daya juang, mengatur potensinya dalam bekerja, ya, mengatur ritme bekerja dan seterusnya. Nah, setidaknya itu. Tetapi beberapa tes tertentu bisa saja mendalami satu hal tertentu, misalnya persoalan khusus masalah stabilitas emosional, bisa fokus pada sosialitas, bisa fokus pada sikap kerja. Bahkan ada juga yang fokus hanya pada kecerdasan atau wawasan atau kognisi tadi. Demikian sharing ringkas kita kali ini, semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih.